Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dalam seri kuliah perioperatif dengan topik Basic of Oxygen Delivery. Ini adalah merupakan kuliah bagian kedua dari topik Basic of Oxygen Delivery. Pada bagian kedua kuliah ini, maka kita akan mendiskusikan tentang apa yang perlu kita pahami untuk memperbaiki atau mengoptimalisasi oxygen delivery. Tentunya hal ini menjadi sangat penting karena apabila kita mengalami sebuah kondisi di mana terdapat hipoksia yang menimpa pasien, maka tentu sel-sel pasien tersebut akan menderita diakibatkan karena terjadinya gangguan oksigenasi, dan ini tentu apabila tidak ditangani dengan baik maka kemungkinan dapat terjadi kerusakan sel yang bersifat irreversible. Kerusakan sel yang bersifat irreversible dapat menimbulkan konsekuensi gangguan fungsi organ atau bahkan berakhir dengan kegagalan fungsi organ. Berdasarkan kuliah sebelumnya, kita telah mencoba memahami bahwa oxygen delivery menggambarkan seberapa banyak oksigen yang akan dikirimkan ke jaringan, yang selanjutnya oksigen tersebut akan diekstrak oleh jaringan, dan umumnya jaringan yang sehat hanya mengekstrak kurang lebih 25% dari total oksigen yang dikirimkan. Dan sisa oksigen ini akan terukur di vena sentral sebagai mixed vein oxygen saturation. Jadi mixed vein oxygen saturation sebenarnya menggambarkan seberapa banyak oksigen yang dideliver ke jaringan dan kemudian seberapa banyak oksigen yang diekstrak di jaringan. Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman ini, ada paling tidak dua model terjadinya gangguan oksigen delivery, di mana model yang pertama adalah model di mana mixed vein oxygen saturation ini turun, sementara model yang kedua adalah di mana mixed vein oxygen saturation ini sama dengan oxygen saturation yang ada di arteri. Mari kita lihat yang model pertama. Berdasarkan pemahaman tadi bahwa oxygen delivery memberikan oksigen ke jaringan yang kemudian diekstrak dan oleh jaringan, dan sisanya akan kembali lewat vena dan terukur sebagai mixed vein oxygen saturation. Maka apabila terjadi penurunan mixed vein oxygen saturation, maka bisa diakibatkan karena pertama, penurunan oxygen delivery. Penurunan oxygen delivery dapat diakibatkan karena menurunnya berbagai komponen yang bertanggung jawab untuk oxygen delivery. Kita ketahui bahwa komponen oxygen delivery adalah cardiac output, hemoglobin, dan oxygen saturation. Selain penurunan oxygen delivery, maka penurunan mixed vein oxygen saturation juga dapat diakibatkan karena terjadinya peningkatan oxygen demand oleh jaringan, yang mengakibatkan jaringan mengekstrak oksigen lebih dari yang seharusnya, yang normalnya hanya kurang lebih 25%. Peningkatan oksigen saturation di jaringan tentunya juga akan menurunkan mixed vein oxygen saturation. Kondisi-kondisi apa yang bisa memicu terjadinya penurunan oksigen delivery atau peningkatan oksigen demand bisa kita lihat di tabel berikut. Tentu bisa kita lihat di sini bahwa penurunan oksigen delivery dapat diakibatkan karena penurunan konsentrasi hemoglobin atau terjadinya penurunan oksigen saturation akibat terjadinya gangguan oksigenasi pada respiratory tract. Selain itu, gangguan fungsi otot jantung dalam memompa aliran darah menuju ke perifer juga dapat memicu terjadinya penurunan oksigen delivery. Sebaliknya, peningkatan oksigen demand dapat dipicu oleh berbagai kondisi sebagai berikut. Misalnya, demam, kejang, menggigil, atau adanya breathing effort yang
meningkat. Nah, ini adalah dua kondisi yang bertanggung jawab memicu terjadinya penurunan mixed vein oxygen saturation. Sebaliknya, ada sebuah gangguan oxygen delivery yang justru memperlihatkan gambaran bahwa mixed vein oxygen saturation ini kurang lebih sama dengan oxygen saturation yang ada di sisi arteri. Kalau saturasi oksigen di arteri dan vena ini sama, di mana mereka ini merupakan bagian dari makrosirkulasi, maka artinya ada problem dalam melakukan ekstraksi oksigen di jaringan yang umumnya terjadi pada microcirculation. Oleh karena itu, memang pada kasus di mana terjadi hampir samanya oksigen saturation di vena dan di arteri ini, umumnya diakibatkan karena kegagalan jaringan untuk mengekstraksi oksigen yang diakibatkan karena microcirculatory failure. Dan umumnya microcirculatory failure ini ditemukan pada kondisi-kondisi sepsis. Apa yang terjadi sekiranya sel mengalami hipoksia? Maka tentu akan terjadi gangguan metabolisme sel, di mana metabolisme akan berubah menjadi metabolisme anaerob yang tentu saja akan menghasilkan lebih sedikit ATP, dan akan terjadi peningkatan H+ yang memicu terjadinya asidosis. Dan kita tahu asidosis dapat mempengaruhi kurva disosiasi hemoglobin dan oksigen. Jeleknya apabila jaringan yang sudah mengalami hipoksia ini kemudian dilakukan resusitasi atau akan terjadi reperfusi, justru yang terjadi adalah perburukan, karena mitokondria yang ada pada sel yang sudah mengalami iskemia tidak jarang sudah mengalami disfungsi. Jadi alih-alih terjadi perbaikan, kadangkala mitokondria yang sudah mengalami disfungsi ini justru bukannya menghasilkan ATP yang baik, justru akan memicu peningkatan reaktif oksigen spesies. Peningkatan ROS ini tentu dapat memancing terjadinya aktivasi sistem imun, sehingga tidak jarang akan berakhir dengan peningkatan atau kejadian systemic inflammatory response syndrome. Inilah yang disebut sebagai the first hit. Second hit-nya adalah dengan terjadinya gangguan iskemia pada organ, terutama pada GI tract, maka tidak jarang terjadi mekanisme inflamasi yang berujung kepada terjadinya hiperpermeabilitas usus, sehingga akibatnya kuman-kuman komensal yang ada di lumen usus dapat mengalami translokasi. Perpaduan antara systemic inflammatory response syndrome dengan adanya gangguan organ seperti gut hyperpermeability ini akan menciptakan apa yang disebut sebagai the first hit and the second hit, yang berujung kepada kemungkinan terjadinya sepsis. Terjadinya sepsis dapat semakin memperburuk sirkulasi aliran darah yang berpotensi dapat berakhir dengan multiple organ dysfunction, bahkan sampai dengan multiple organ failure, dan tentunya akan berakhir dengan kematian. Cara kita mengetahui severity dari hipoksia ini dapat kita lihat dari sebuah mekanisme proses cyclus cramps yang sangat bergantung kepada ketersediaan dari asetil-CoA yang berasal dari adanya pemecahan glikogen menjadi glukose yang kemudian akan dibentuk menjadi pirufat. Keberadaan atau kondisi hipoksia dapat memutus proses perubahan pirufat menjadi asetil-CoA karena terjadinya gangguan fungsi enzim pirufat dehidrogenase. Akibatnya pirufat bukan diubah menjadi asetil-CoA yang akan mengaktifasi siklus Krebs, namun alih-alih
pirufat ini akan diubah menjadi laktat. Akibatnya jumlah ATP yang dihasilkan dalam mekanisme metabolisme anaerobik ini akan menurun drastis, di mana hanya akan dihasilkan 2 ATP dari proses pemecahan glukose menjadi pirufat. Nah, inilah yang dapat kita gunakan untuk sebagai indikator dalam melihat seberapa berat derajat hipoksi yang terjadi pada jaringan. Laktat dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai severity tersebut. Nah, sekarang bagian terakhir dari kuliah ini ingin memperlihatkan apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki oksigen delivery. Jadi sekali lagi, formula oksigen delivery sangat penting dalam pemahaman ini. Jadi kalau kita lihat ada 3 komponen yang harus kita perbaiki. Pertama, komponen yang diperbaiki adalah oksigen saturation sekiranya kalau oksigen saturationnya menurun. Meningkatkan oksigen saturation adalah dengan cara meningkatkan oksigenasi atau ventilasi melalui perbaikan pemberian oksigen melalui respiratory tract. Diharapkan oksigen yang ditingkatkan masuk melalui respiratory tract akan meningkatkan tekanan partial di alveol yang akan diikuti dengan semakin meningkatnya difusi oksigen dari alveol menuju ke dalam kapiler pulmonal yang nantinya akan meningkatkan oksigen saturation. Intervensi kedua adalah untuk memperbaiki cardiac output sekiranya cardiac output ini terganggu. Kita tahu cardiac output ini terdiri dari heart rate dan stroke volume. Stroke volume terdiri dari 3 komponen, yaitu preload, afterload, dan contractility. Apabila problemnya ada di venous return, di mana terjadi hypovolemic state sehingga preload menjadi turun, maka tentu kita harus memperbaiki cairan. Akan tetapi kalau misalnya justru systemic vascular resistance-nya yang sangat tinggi atau sangat rendah, maka kita harus memperbaiki afterload-nya. Kalau afterload-nya yang ditandai dengan systemic vascular resistance-nya itu tinggi, maka kita harus memberikan obat-obat yang bersifat vasodilator. Sementara kalau misalnya systemic vascular resistance itu sangat rendah, justru kita harus memberikan obat-obat yang bersifat vasoconstrictor untuk memaintain blood pressure yang baik. Blood pressure harus berada paling tidak dalam MAP 60-90 untuk menjamin aliran darah yang baik, untuk menjamin sampainya oksigen di perifer. Kontraktilitas jantung yang kurang tentu dapat menurunkan curah jantung. Oleh karena itu, apabila diketahui ada penurunan kontraktilitas otot jantung, maka perlu diberikan obat-obat yang bersifat inotropik positif. Hemoglobin yang rendah tentu sangat penting untuk bisa diperbaiki. Kita sudah memahami apa yang disebut sebagai transfusion speedometer. Jadi apabila HB kurang dari 7 gram per desiliter jelas harus ditransfusi. Namun kalau HB di antara 7 sampai 10, maka kita harus melihat apakah ada mekanisme kompensasi yang terjadi untuk memperbaiki oksigen delivery. Kalau ada mekanisme kompensasi seperti misalnya peningkatan nadi, maka tentu hemoglobin ini harus segera ditambah. Namun kalau hemoglobin di atas 10 gram per desiliter seharusnya sudah tidak perlu dilakukan transfusi lagi. Jadi sekali lagi, dasar dari memperbaiki oksigen delivery ini tentu sangat penting dalam bagian untuk mempertahankan agar oksigen tetap optimal. Karena sekali lagi manajemen strategi untuk mengatasi critically ill patient sebenarnya adalah mengoptimalkan oksigen delivery sambil menurunkan oksigen demand. Demikian kuliah tahap kedua dari oksigen delivery ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua.